Avenue of the Baobabs atau Jalan Baobab mungkin menjadi jalan yang paling menakjubkan sekaligus menawan di seantero dunia. Kalau kamu mau melihatnya, bisa kok datang langsung ke Madagaskar. Tapi bukan cuma itu aja, ada juga raksasa lain yang menghuni tempat ini, ngengat komet raksasa. Sayap jumbonya bisa membentang sepanjang 20 cm. Wah, kamu nggak perlu repot-repot nyari botol obat yang berlabel minum aku tuh, buat bikin tubuhmu terlihat kecil. Huaca China kelihatan mirip oasis di tengah gurun. Sebetulnya sih memang gurun, tapi bedanya di sana banyak terdapat klub dan bar. Kamu juga bisa seru-seruan sambil bermain sandboarding atau bodyboarding. Kalau mau ke sana, jangan lupa pakai kacamata dan tutup mulutmu rapat-rapat ya, biar nggak kena pasir. Terowongan cinta di Kleven, Ukraina. Seluruh areanya tertutup oleh tumbuhan. Para pasangannya di Mabuk Cinta meyakini kalau mereka bisa kompak melewati terowongan sepanjang 4 km ini, impian mereka bisa terwujud. Nah, kalau kamu mau datang langsung ke sana, tetap hati-hati ya. Terowongan ini dilewati kereta api sebanyak 3 kali sehari. Dark Hedges di Irlandia Utara kelihatan angker karena legenda yang tersebar. Warga setempat meyakini jalannya dihantui oleh Grey Lady. Oh iya, kamu tahu nggak sih acara TV apa nih yang ngambil lokasi syutingnya di sini? Di Portugal Utara terdapat rumah cantik yang menyerupai bangunan prasejarah, bahkan sangat mirip dengan gua, padahal sebetulnya pondok. Namanya Casa do Penedo, yang berarti rumah batu. Kini, rumah unik ini sudah menjadi museum kecil dan dari kejauhan cuma akan terlihat seperti batu besar. Ya, tempat yang pas banget deh dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Tempat serupa juga ada di Italia, tepatnya di tengah-tengah Resensi. Danau buatan ini terbentuk karena banjir. Di situ juga ada gereja buatan abad ke-14 yang berada di tengah air. Kalau mau berkunjung, kamu harus jalan kaki di musim dingin. Dan kalau danaunya beku. Di Danau Baikal, kakimu akan bisa menapaki permukaan airnya. Pantas aja sih, karena berlokasi di tengah Siberia. Danau ini membeku setiap musim dingin. Ukurannya sangat luas, sampai-sampai ada 27 pulau di atasnya. Baikal juga menjadi danau terdalam di dunia. Airnya sedalam hampir 1.640 meter. Lanjut ke air panas. Grand Prismatic Spring di Wyoming merupakan mata air terbesar di Amerika Serikat dan sumber air terbesar ketiga di dunia. Jangan berani-berani berenang di situ deh. Selain suhunya sangat panas, kamu juga akan kena denda. Nikmati aja pemandangannya dari pinggir danau. Mont Saint-Michel di Normandia, Perancis, menjadi destinasi negeri dongeng nomor wahid yang bisa membuatmu bak seorang putri atau pangeran. Kastil megah ini dikelilingi air selama musim tertentu. Fase bulan memengaruhi pasang surutnya. Air pasang tertingginya bisa dilihat 36 sampai 48 jam setelah bulan purnama. Ya, padahal saat berkunjung ke situ, aku cuma bisa lihat area terbengkalai disertai genangan. Langit malam bertabur bintang emang bisa menciptakan suasana romantis ya. Mau yang lebih romantis lagi? Ada kok, hamparan laut penuh bintang. Inilah Pulau Vadu di Maladewa. Pada malam hari, pantai di sini bercahaya biru karena plankton yang hidup di air bisa mengeluarkan cahaya. Tentu kamu nggak akan ngira cahayanya berasal dari bintang beneran kan? Kalau kamu kurang tertarik dengan bintang, gimana kalau kutunjukin langit yang berhias balon? Kapadokia di Turki awalnya terkenal akan formasi batunya yang super cantik. Ini pun gak kalah cantik kok, karena para pengunjung akan disuguhi pengalaman naik balon udara yang pastinya fantastis. Kamu pengen tahu rasanya bisa jalan di atas awan saat mengintip keluar dari jendela pesawat ya? Wah, kebetulan banget. Datang aja ke Bolivia. Lanskap yang terlihat memang bukan awan asli sih, tapi cuma hamparan garam yang sangat luas. Namanya Salar de Uyuni. Permukaan danau ini bisa memantulkan rupa langit saat musim hujan, sehingga menciptakan ilusi langit tanpa batas dan bisa ditapaki. Kalau ke Kolombia, jangan lupa singgah di Las Lajas Sanctuary. Untuk sampai di gereja ini, kamu harus menyeberangi jembatan yang tampak menggantung di udara. Di bawahnya terdapat aliran air yang sangat deras.
Kita kembali lagi ke Perancis, menuju Colmar di wilayah Alsace. Lihat deh rumah-rumahnya. Bagian depannya warna-warni, terbuat dari kayu. Kanalnya juga dihiasi bunga. Belum lagi jalanannya yang berbatu. Di berbagai kota di Jerman, ada banyak sekali rumah gingerbread yang bikin jatuh hati. Tak terkecuali Rothenburg ob der Tauber. Kota abad pertengahan ini sangat dipertahankan keasliannya. Bahkan sejumlah sisi depannya penuh dengan warna. Ada juga kedai aslinya. Pada musim dingin, tempat ini sangat cantik. Ada atap rumah berlapis salju dan pasar hari raya nan cantik. Rumah-rumah di Islandia banyak yang beratap rumput. Hunian seperti ini disebut dengan rumah rumput. Rumput di atap tersebut punya beragam fungsi. Bukan cuma sebagai penghias, tapi juga sebagai pelindung rumah dari hujan deras. Rumput ini tumbuh di fondasi yang terbuat dari batu lava dan perlu dipotong secara teratur. Di Pulau Isla del Cano, Costa Rica, terdapat sekitar 300 benda bulat dalam berbagai ukuran. Warga setempat menyebutnya sebagai las bolas, yang artinya bola. Batu-batu ini hampir berbentuk bulat sempurna. Beberapa di antaranya berukuran besar, seberat 16 ton. Bahan penyusunnya juga bermacam-macam, gabro, batu kapur, dan batu pasir. Batu-batu ini dijajarkan di depan rumah kepala desa setempat. Tidak ada yang tahu pasti asal-usulnya, tapi menurut mitos, bola-bola ini berasal dari Atlantis. Air terjun Angel memang sesuai dengan namanya ya, kelihatan cantik banget. Air terjun yang mengalir deras ini paling tinggi di dunia, jauh lebih tinggi dari air terjun Niagara. Airnya jatuh bebas, dan banyak yang menguap saat terjun, sehingga menciptakan ilusi awan yang indah. Kalau kamu suka pemandangan yang berkilau, coba deh kunjungi Gua Kristal Raksasa di Meksiko. Tapi kamu harus ditemani oleh ahli yang berpengalaman. Gak masalah lah, karena kemungkinan kamu belum pernah melihat kristal yang ukurannya 2 kali lebih besar dari tubuhmu. Di Maroko ada sebuah kota bernama Chefchaouen. Kebanyakan rumah di sana berwarna biru langit, bukan biru azur, biru cornflower maupun Tosca. Warnanya paling cantik dari banyak warna biru yang pernah ada. Meski begitu, tempat ini sulit dijangkau. Letaknya di Pegunungan Rif. Ada juga satu tempat lain yang berwarna biru langit, Santorini. Nah, kalau yang ini lebih mudah dijangkau kok. Rumah-rumah di sana dicat putih, tapi kebanyakan atapnya berwarna biru terang. Warna putih ini membuat hawanya jadi adem dan pastinya kamu bisa mendapatkan lokasi yang paling instagramable. Di Slovenia, jangan lupa mampir ke salah satu tempat yang paling spektakuler di dunia ya, Danau Bled. Warnanya aquamarine cerah. Pastinya warna asli dong, bukan hasil editan Photoshop. Tepat di tengah-tengah danau ada tebing yang sebetulnya merupakan pulau kecil. Ada juga kastil dan sejumlah rumah. Agar perjalananmu lebih seru, cobain juga kue krimblet yang dibuat dengan resep rahasia. Saat pertama kali melihat foto Danau Moraine di Kanada, kamu bisa aja menganggapnya sebagai editan atau lukisan dari seniman pro. Tapi tempat ini memang asli kok, terdiri dari berbagai kombinasi warna biru super cantik. Bisa-bisa kamu malah enggan pergi dari situ. Bagan, kota misterius di Myanmar, punya semua kriteria sebagai tempat yang seolah berasal dari negeri dongeng. Kamu bisa menikmati tumbuhan eksotis, pemandangan gunung berkabut, dan sejumlah kuil dengan naik sepeda. Atau bisa juga dengan naik balon udara. Filipina juga menawarkan banyak pemandangan indah yang pastinya akan memanjakan matamu. Pantai-pantainya terlihat istimewa. Kalau kamu kebetulan ada di Filipina, coba deh mampir ke pantai tersembunyi di El Nido. Tempat ini sangat cocok digunakan untuk menikmati kesendirian. El Nido sendiri terlindung dari kapal dan cuaca ekstrim karena teluk batu kapur. Di Liguria, Italia, ada banyak pantai indah yang akan terus membekas di ingatanmu. Salah satunya Bay of Poets dari Porto Venere. Letaknya ada di tebing dan di bawahnya terdapat gua bawah laut yang bisa kamu masuki. Nama Bay of Poets konon berasal dari kejadian saat Byron mendapatkan inspirasinya di pantai ini. Dia berenang di teluk itu untuk mencari Muse, yang akhirnya memang dia temukan. Cinque Terre juga berada di Liguria. Malahan jaraknya sangat berdekatan. Jadi kalau kamu mau melihat wallpaper, tebing, dan laut Italia di dunia nyata, datang ke sana aja.
Konon para pelaut mengecat rumah mereka dengan warna terang agar lebih gampang mencari jalan pulang. Isle of Skye di Skotlandia cocok banget nih dijadikan sebagai setting acara TV sejarah yang mengisahkan tentang kesatria dan kekasihnya. Kemungkinan juga ada peri di Fairy Pools dan Fairy Glen. Oh ya, kamu perlu banget nih melihat Old Man of Storr atau Bukit Berbatu yang sangat curam. Gak ada legenda aneh-aneh sih. Tapi tempat ini termasuk salah satu destinasi yang paling menginspirasi dan paling banyak difoto di seluruh dunia. Kalau diamati sekilas dari darat, cuma akan terlihat jembatan batu, betul kan? Tapi rahasia utamanya justru kalau dilihat dari air. Pantulan dari jembatan ini membentuk lingkaran sempurna, mirip portal menuju dunia rahasia di bawah air. Letaknya ada di Saksoni dan gak seberapa jauh dari Berlin atau Dresden. Gua Marmer di Chili adalah salah satu keajaiban dunia yang sangat alami. Katedral, kapel, dan gua adalah 3 daya tarik utamanya. Ini adalah sekelompok gua besar, pilar, dan terowongan hitam putih yang terbuat dari marmer. Ombak telah membentuknya selama ribuan tahun dan masih kokoh sampai sekarang. Gua dan ombak warna Tosca bekerja sama untuk membuat pertunjukan cahaya yang indah. Saat musim panas tiba, sungai yang tampak biasa saja di Kolombia berubah menjadi pelangi cair, Caño Cristales, yang juga dikenal sebagai sungai paling indah di dunia, berkilau dalam 5 warna, merah, hitam, hijau, biru, dan kuning. Penampilannya menjadi seperti ini hanya selama 6 bulan dalam setahun karena tumbuhan bawah air spesial yang menghasilkan semua warna ini. Perlu jumlah cahaya matahari dan air yang sempurna untuk mewujudkan keajaiban ini. Sungai di Dauki, India, adalah impian para pemain kayak. Airnya berwarna zamrud dan sangat bening, sehingga dasar sungai bisa terlihat. Ada kerikil cerah, batu, dan ikan. Perahu nelayan warna-warni seolah melayang di atas kaca. Suara yang bisa kamu dengar di sini hanya putaran arus sungai dan burung yang lewat sesekali. Salah satu desa paling bersih di dunia terletak tidak jauh dari Sungai Zamrud. Kota ini memiliki 3 pembersih jalan yang bekerja setiap hari, bahkan saat hujan deras. Warga setempat menanam bunga dan tanaman di seluruh desa dan dilarang ada mobil di sana. Biaya parkir untuk turis digunakan untuk membayar pembersih jalan, membuang sampah sembarangan, siap-siap didenda atau bahkan dipenjara. Blue Lake di Selandia Baru adalah salah satu danau paling jernih di dunia. Air danau ini pada dasarnya mirip air suling. Kamu bahkan bisa melihat warna biru ungu di dalamnya dan itu sangat langka. Air itu berasal dari tetangganya Danau Gletser es. Suku Maori setempat melarangmu berenang di sana. Kamu bahkan tak boleh mencelupkan kaki ke dalamnya. Mereka percaya danau itu memiliki kekuatan spesial. Pantai Luskentyre adalah bentangan gumuk pasir putih tak berujung dan air biru yang sempurna. Tapi jangan sampai suasana tropis itu menipumu ya. Pantai ini ada di Skotlandia. Itulah kenapa pantai ini hanya terlihat bagus pada bulan Mei dan Juni. Di bulan Desember, tempat ini hanya mendapat cahaya matahari 1 jam setiap hari. Jadi, suasananya tampak cukup suram. Danau 5 bunga di lembah Jiuzhaigou, Tiongkok, berubah dari kuning menjadi hijau zamrud, hijau tua sampai Tosca terang, dan terkadang bahkan warna koral. Ternyata ada warna danau itu. Danau ini tak pernah beku berkat mata air panas di dasarnya dan tak pernah kering seperti beberapa tetangganya. Legenda setempat mengatakan danau ini terbuat dari pecahan cermin yang jatuh dari langit. Lembah di sekitarnya memiliki beberapa bukit dengan gua di dalamnya, air terjun spektakuler, sekitar 140 burung, juga beberapa panda dan tumbuhan serta hewan terancam punah lainnya. Samudra Selatan dekat Antartika memiliki udara paling bersih di dunia. Udaranya sangat jernih sampai-sampai ilmuwan hampir tak menemukan DNA untuk dianalisis. Hanya ada bakteri laut biasa.
Antarktika sendiri terdiri dari 99% es dan memiliki gletser biru menakjubkan, gunung berapi aktif dan pemandangan salju bersih terbaik di dunia. Gunung Haleakala di Hawaii adalah salah satu tempat paling sunyi di dunia. Pengukuran para jagawana di sana sering menunjukkan 0 suara. Namanya dalam bahasa Hawaii berarti rumah matahari. Gunung ini terbentuk berkat gunung berapi yang berusia 1 juta tahun. Lavanya terkumpul selama bertahun-tahun dan tumbuh menjadi gunung. Gunung ini memiliki iklim dan cuaca sendiri yang hampir mustahil diprediksi. Sekarang ini butuh hampir 1 minggu perjalanan kapal untuk pergi dari Afrika Selatan ke permukiman paling terpencil di dunia, Edinburgh of the Seven Seas. Nama yang bagus ya. Kamu butuh izin pemerintah daerah khusus untuk berkunjung. Ada sekitar 300 warga yang sudah merasa sebagai keluarga, menanam bahan makanan sendiri, dan menjaga pulau itu tetap bersih. Hutan Daintree di Australia adalah hutan hujan tertua di dunia. Usianya sudah lebih dari 100 juta tahun. Hutan ini menjadi habitat bagi 12.000 jenis serangga. Juga sekitar 90% populasi kupu-kupu dan kelelawar Australia. Hutan ini juga rumah bagi sekitar 3.000 jenis tumbuhan. Kepulauan Bazaruto di Samudra Hindia memiliki pasir putih kristal dan batu karang murni, dan hampir tidak ada turis. Kepulauan ini adalah cagar laut resmi, jadi penangkapan ikan komersial dilarang di sana. Tapi kamu masih bisa melihat nelayan dengan perahu tua tradisional. Itu sebabnya kondisi karangnya masih sempurna. Bazaruto juga rumah bagi beberapa sapi laut yang masih tersisa. Rumpun bambu zamrud misterius bisa dicapai dengan perjalanan kereta dari Kyoto. Ini seperti pintu ke dunia lain. Suara derit dan gemerisik menjadikannya salah satu dari 100 soundscape terbaik di Jepang. Perajin lokal membuat keranjang, tatakan gelas, dan tatakan sumpit dari bambu. Hutan hujan Great Bear di British Columbia terkenal dengan pohon arasnya yang berusia 1000 tahun, air terjun berlumut, air berwarna granit, dan sungai jernihnya. Ini merupakan habitat beruang langka Kermode yang berwarna krem, yang juga dikenal sebagai Spirit Bear. Ada juga rusa sitka, serigala abu-abu pantai, puma, kambing gunung, paus orca, salmon, singa laut, berang-berang laut, paus bungkuk. Ya, begitulah ya kira-kira. Rahasia pantai pasir pink yang seperti gulali di Barbuda adalah karang hancur dengan makhluk merah bersel tunggal yang hidup di bawahnya. Kamu bisa melihat warna merah muda terkenal itu saat ombak cukup kuat. Tempat ini tidak punya fasilitas umum, jadi jauh lebih sepi dibanding pulau-pulau Karibia lain, dan itu sebabnya pantai ini bersih. Butuh ribuan tahun untuk membentuk Picanini Ponds di Australia. Air bawah tanah muncul perlahan ke permukaan melewati batu kapur di sana. Lalu terbentuklah gua bawah laut besar dengan dinding putih menakjubkan. Kamu butuh izin khusus untuk menyelam di sana, tapi itu jelas sepadan. Laplandia di Finlandia memiliki udara paling bersih di dunia. Di daerah ini juga ada cahaya kutub yang menakjubkan itu, pohon bersalju, dan pemandangan putih tak berujung. Manusia pertama kali tiba di sini sekitar 7.000 tahun lalu. Sebagian besar mereka adalah gembala rusa kutub, dan sekarang ada lebih banyak rusa kutub di sana dibanding manusia, dan rusa kutub tidak mencemari lingkungan. Taman Nasional Danau Plitvice adalah salah satu objek wisata paling populer di Kroasia. Taman nasional ini memiliki 16 danau jernih dan penuh warna yang semuanya tersambung oleh air terjun. Rusa, beruang, serigala, babi hutan, dan burung langka berkeliaran menikmati alamnya yang masih murni. Ini adalah situs warisan dunia UNESCO, jadi tempat ini harus tetap bersih. 60 juta tahun lalu, gunung berapi besar dan marah terbangun di tempat yang sekarang bernama Irlandia Utara. Gunung ini memuntahkan basal cair, sejenis lava spesial. Basal ini mendingin dan menjadi 40.000 batu loncatan yang saling terkait dan mengarah ke pantai. Menurut legenda lokal, bentuk batu itu sempurna
karena dibuat oleh raksasa Irlandia. Dia harus membangun jalan ke laut untuk mendatangi musuhnya di Skotlandia. Badab Esur di Iran Utara memiliki petak-petak travertin unik. Ini pada dasarnya adalah tangga keren yang butuh ribuan tahun hingga bisa terbentuk. Dua mata air panas mineral berbeda mengalir ke lereng, meninggalkan lendir seperti jeli. Jeli ini membentuk lereng menjadi tangga saat airnya dingin. Dan mata airnya masih aktif. Satu mata air punya khasiat memulihkan, yang satunya lagi menyemburkan debu yang mengubah air menjadi jingga. Saat matahari keluar, pemandangan berubah menjadi merah, jingga, dan kuning. Laguna Asin Colorada di Bolivia adalah magnet bagi para fotografer dunia. Warna merah tuanya berasal dari alga dan mineral kaya yang terkandung dalam airnya. Laguna ini dikelilingi dataran gurun tinggi, gunung berapi, lumpur panas, salju, dan bebatuan berbentuk aneh. Laguna ini merupakan habitat 3 dari 6 spesies flamingo yang datang ke sini untuk memangsa plankton. Flamingo sebenarnya terlahir putih, tapi menjadi merah muda karena alga merah itu. Enchanted River adalah salah satu permata paling murni, tersembunyi, dan alami di Filipina. Sungai ini berada di balik pegunungan dan tak ada yang tahu dari mana asal airnya. Ada banyak ikan warna-warni di sana, tapi dari mana asalnya dan kemana mereka pergi, tak ada yang tahu. Sungai itu terlihat dangkal, tapi tak pernah ada yang mengukur kedalamannya. Hanya sedikit turis pencari petualangan mendebarkan yang mengunjungi sungai misterius ini untuk menyelam ke guanya. Danau Pangong di Himalaya adalah salah satu danau air asin tertinggi di dunia. Danau ini tak memiliki kehidupan air karena kadar garamnya, tapi ini adalah tempat yang sempurna untuk mengamati burung. Saat udara terasa agak hangat, danau ini senantiasa berubah warna antara biru, hijau, dan bahkan merah. Pada musim dingin, danau ini menjadi es. Di timur Laut Thailand, ada sekumpulan paus batu yang berenang-renang menembus hutan belantara. Paus ini tentu cuma bohongan karena formasinya cuma berupa batu yang sudah berumur 75 juta tahun. Tempat ini dulunya berupa hamparan gurun, pergerakan kerak bumi kemudian mendorong batu pasirnya naik. Terbentuklah pegunungan super keren ini. Si paus batu bisa dijangkau oleh siapapun yang ingin menikmati hiking dengan menyusuri beberapa jalurnya. Landmark ini jadi sangat populer di kalangan para turis. Sesampainya di atas punggung paus, mereka akan bisa melihat hamparan pepohonan hijau di bawah sana. Di jalur hiking ini terdapat air terjun, beraneka tumbuhan eksotis, serta hewan. Dari puncaknya, bahkan negara tetangga Thailand, Laos, bisa terlihat. Bentuk formasi batu ini memang mirip seperti paus yang berenang secara berkelompok. Pantes aja, tempat ini juga dijuluki Batu Tiga Paus. Wah, pasti luar biasa banget ya kalau bisa menikmati keindahan Thailand dari punggung paus ini. Pada bulan Maret 2011 lalu, seorang pekerja tambang menemukan objek langka saat sedang menggali tambang. Rupanya, dia baru saja menggali spesimen Nodosaurus yang hampir awet sempurna. Dinosaurus yang sudah punah ini kurang lebih seberat 1.360 kg dan tumbuh hingga sepanjang 5,5 meter. Meski sudah berumur 110 juta tahun, Nodosaurus ini masih sangat terjaga sehingga masih terlihat perisai tubuhnya yang berat dan kulitnya yang bersisik. Setelah proses panjang dan melelahkan selama hampir 1 tahun untuk menyingkap penemuan hebat ini, fosil tersebut akhirnya dipamerkan di suatu museum di Kanada pada tahun 2017. Dan uniknya, hasil analisis di warna kulitnya menunjukkan kemungkinan Nodosaurus ini bisa berkamuflase, seperti tokek dan ngengat di masa kini. Kulitnya ini merupakan fitur tambahan dari duri dan sisik yang membuatnya terlihat seperti tank berjalan. Nodosaurus yang masih dipelajari sampai sekarang ini bisa dianggap sebagai salah satu fosil terpenting yang ditemukan sejak sekian lama. Detailnya bisa membantu kita menyibak lebih banyak misteri di masa silam. Manuskrip Voynich adalah dokumen paling misterius di dunia. Sejak penemuannya pada tahun 1912, manuskrip ini masih menjadi misteri bagi setiap orang yang melihatnya. Di dalamnya terdapat banyak gambar pepohonan aneh, benda-benda tak dikenal, dan lambang zodiak.
Meski begitu, isi tulisannya justru jauh lebih menarik. Bahasa yang digunakan di teks ini sama sekali tak bisa dipahami. Tidak ada yang tahu pasti isi tulisannya, siapa penulisnya, atau tempat penulisannya. Para ilmuwan bahkan belum bisa memastikan kalau bahasa yang digunakan di manuskrip ini memang ada atau cuma khusus digunakan di teks tersebut. Gambarnya memperlihatkan beragam tumbuhan unik. Benar-benar bikin penasaran. Sebagian besar tanaman yang ada di situ memang bisa dikenali sebagai tanaman, tapi tidak termasuk dalam spesies manapun. Seorang profesor di bidang linguistik terapan asal Inggris mengaku telah mengenali beberapa karakter dalam buku ini, tapi tetap belum berhasil menyibak lebih banyak informasi tentang teks misterius ini. Kalau kamu mau berkunjung ke benua Australia, jangan lupa mampir ke Mystery Craters di Queensland. Berlokasi di antara Bundaberg dan Gingin, formasi ini menjadi salah satu penemuan paling menakjubkan di Australia yang bisa menjelaskan banyak hal tentang negeri ini. Pada tahun 1971, lokasi ini dikelola oleh seorang petani yang menanam zucchini dan kentang. Saat mencoba memperluas perkebunannya, mesin bajaknya terus saja membentur batu besar. Saat ia mengamati batu penghalang ini secara lebih seksama, terlihat fosil hewan laut dan kawah aneh. Petani itu kemudian menyampaikan temuannya ke sejumlah profesor geologi yang datang ke lokasi perkebunannya untuk meneliti formasi itu. Saat mulai menggali di area sekitar, mereka menemukan selapis batu pasir raksasa dan noda ochre yang benar-benar berada di bawah kawah. Totalnya ada 35 kawah dan umurnya diperkirakan mencapai 25 juta tahun. Para peneliti misteri ini yakin kalau mata air panas, aktivitas lautan di zaman dulu, dan meteor telah menjadi biang kerok atas terbentuknya kawah ini. Aku justru lebih penasaran dengan orang yang menamai kedua kota ini, Bundaberg dan Gingin. Terdengar unik ya. Mekanisme Antikythera merupakan semacam komputer purba yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Desanya saja sudah bikin melongo. Sebuah kapal Yunani tenggelam di pesisir pulau Antikythera sekitar 2000 tahun yang lalu. Bangkainya ditemukan pada tahun 1900, sebagian artefak kunonya telah diselamatkan oleh para penyelam. Saat para arkeolog mulai meneliti penemuan dari reruntuhan itu, mereka mendeteksi satu objek yang paling beda dari objek lain. Bangkai kapal itu memang kuno, tapi terdapat perangkat bagus yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Mesin ini berfungsi sebagai kalkulator yang membantu penggunanya menghitung waktu, pergerakan bintang, gerhana, dan fase bulan. Bahkan juga dipakai untuk menghitung mundur acara-acara besar seperti Olimpiade dengan tingkat akurasi yang tinggi. Benar-benar sulit dijelaskan kalau teknologi secanggih ini berasal dari reruntuhan kapal Yunani kuno. Mekanisme secanggih ini baru muncul pertama kali pada abad ke-14 saat jam bergigi mulai dibuat di Eropa. Gimana ceritanya perangkat dari zaman dahulu kala kok bisa secanggih 1400 tahun sebelum waktunya? Mungkin karena Antikythera telah tenggelam dan menghilang sehingga bisa memperlambat kemajuan teknologi hingga selama ratusan tahun? Sementara itu, pegunungan Kaukasus di dekat Laut Hitam termasuk salah satu area di Eropa yang tidak terjamah oleh manusia. Meski kebanyakan orang berkulit putih di seluruh dunia disebut sebagai orang Kaukasia, namun para arkeolog menemukan banyak sekali struktur megalitikum di kawasan ini. Struktur mirip rumah ini, atau dikenal dengan nama dolmen, berisi perhiasan perkakas dari perunggu dan berbagai gerabah. Mereka tidak tahu siapa yang telah membuatnya, bahkan juga tidak bisa menjelaskan alasan dan tujuan pembuatannya. Bangunannya terdiri dari dua batu yang menopang satu batu besar sebagai atap, atau bisa juga dilihat sebagai batu kecil yang dibuat sebagai dinding berlubang di satu sisinya. Ada juga batu yang menutupi semua misteri yang ada di dalamnya, dan anehnya lagi, formasi ini tidak cuma ditemukan di Kaukasus, tapi juga di seluruh dunia. Australia, Korea Selatan, Kolombia, Afrika, bahkan Prancis. Tujuan pembuatannya tidak diketahui, jadi para ilmuwan cuma bisa berspekulasi. Makam Kaisar Tiongkok pertama ditemukan pada tahun 1974 dan masih terdokumentasi dengan baik. Lagi pula, siapa juga yang bisa lupa dengan penemuan 8.000 tentara terakota yang menjaga pintu masuknya kan? Sebagian patung ini berupa tentara, masing-masing punya ekspresi wajah yang unik. Bahkan ada kuda dan kereta kuda terakota dalam ukuran yang sebenarnya loh, fungsinya sebagai perlindungan ekstra. Yang masih menjadi misteri, beberapa area pemakaman ini belum pernah dimasuki. Para arkeolog enggan membukanya karena seluruh areanya tidak stabil. Mungkin ada hal mengejutkan yang tersimpan di dalamnya, tapi kita semua tentu menginginkan bukti sejarah yang menakjubkan ini tetap ada.
Suatu saat nanti, para peneliti mungkin akan mengirimkan robot kecil untuk memasuki area makam yang belum terjamah itu supaya kita bisa tahu rupa dalamnya. Hingga saatnya tiba, mereka cuma perlu menunggu waktu untuk benar-benar menyibaknya. Di selatan Costa Rica, banyak orang menemukan sekumpulan bola batu misterius. Ada lebih dari 300 bola yang tersebar di kawasan tersebut, sebagian bahkan berdiameter hampir 2,1 meter. Tidak ada yang tahu menahu fungsi dan proses pembuatannya. Yang kita tahu, bahan pembuatnya berasal dari batuan vulkanik Gabbro. Membentuknya hingga jadi bulat sempurna pasti akan menguras waktu dan energi. Para ilmuwan memperkirakan bola batu ini kemungkinan dibuat oleh suku yang sudah punah dengan tangan kosong. Menurut teori yang paling populer, mereka memakai batu kecil untuk memahat sisi bongkahan batu besar lalu mengamplasnya dengan pasir. Sebagian ada yang beranggapan kalau bola batu ini punya fungsi astronomi atau bahkan digunakan sebagai penunjuk arah, tapi tak ada yang tahu pasti sih. Tujuan utama pembuatan batu ini hilang bersama peradaban yang membuatnya. Di ujung selatan Jepang, sekitar 120 km dari Taiwan, terdapat formasi batu Yonaguni. Penyelam setempat menemukan formasi ini pada tahun 1986 saat sedang mencari lokasi penyelaman baru untuk para turis. Melihat tangga besar yang menyerupai piramida, si penyelam langsung mengira kalau dia telah menemukan kota bawah laut, sementara sebagian arkeolog yakin struktur itu merupakan peninggalan dari peradaban Pasifik dalam dongeng, sama seperti Atlantis yang hilang ditelan ombak sejak ribuan tahun lalu. Ada juga laporan yang menyatakan pahatan di batu itu melambangkan area pertambangan. Sebagian orang menyatakan ada pahatan manusia dan hewan yang telah pudar. Meski begitu, tidak banyak bukti yang bisa menguatkan semua teori ini, dan kebanyakan ahli percaya kalau formasi ini terbentuk secara alami dan bentuknya yang simetris itu cuma dilebih-lebihkan saja. Batu itu tidak selurus rumornya, serta terlihat lebih padat dan kokoh dibandingkan batu pahatan. Dengan kata lain, kemiripannya dengan peradaban yang lama tenggelam itu hanyalah kebetulan. Para arkeolog asal Turki yakin mereka telah menemukan arsitektur kota tertua di dunia. Umurnya lebih dari 10.000 tahun, dan formasi ini ditemukan di area yang dulunya menjadi pusat kegiatan di komunitas pertanian kuno. Monolit ini setinggi 5,5 meter dan kemungkinan besar digunakan untuk acara sosial dan ritual keagamaan. Sayangnya, informasi yang tersedia tidak cukup banyak. Struktur batu besar ini sepertinya dibuat oleh manusia, ada juga pahatan hewan di permukaannya. Tak jauh dari lokasi, mereka menemukan tanda-tanda perumahan domestik dan kemungkinan monumen ini dibuat pada awal peradaban modern. Artefak Quimbaya tergolong sebagai artefak paling menarik yang pernah ditemukan. Artefak ini punya bentuk unik, menyerupai pesawat modern yang sangat aerodinamis. Para ilmuwan modern yakin kalau artefak ini digunakan sebagai cetak biru dari pesawat yang saat ini berfungsi. Pada tahun 1994, dua ahli penerbangan membuat model artefak ini dalam skala besar. Mereka bisa membuktikan kalau model ini bisa terbang dengan bantuan mesin modern, dan belum cukup sampai di situ, objek ini telah dibuat ribuan tahun lebih dulu dari pesawat buatan Wright bersaudara. Inilah salah satu misteri yang paling menggelitik di muka bumi.